Monday, they're gonna cut down Crema Brook Street. Shame on you! Stop him! Brooks Cedar Tree is more than 100 years old and right in the corner. Selanjutnya mungkin dilanjut dari pentas monolog yang akan disampaikan tampilkan oleh siapa? Mbak Lulu. Oleh siapa? Oleh Mbak Adin. Pak Adin, Kak Adin. Kak Adin. Pementasan monolog pohon peradaban Tumbang. tumbang. Oke, ini bisa langsung dimulai? Oke, gitu. Tepuk tangan untuk Adin pementasan monolognya. Inilah kisah tentang surga bernama Amerika. Amerika, negeri kaya, negara maju, tapi jejak karbonnya bikin bumi mengadu. Konon katanya negara ini ingin menyelamatkan bumi yang semakin sempit dan terhimpit. Tetapi nyatanya mereka juga yang membuat iklim semakin panas dan dingin. Negara ini penuh ambisi hijau, sedangkan orang-orangnya boros dan kacau. Gaya hidup modern Amerika bukanlah sekadar kebebasan, tetapi juga sebuah beban bagi planet yang mestinya nyaman. Inilah kisah tentang surga bernama Amerika. Dongeng ini berisi ironi, kontradiksi. Sekali lagi karena mereka katanya ingin menyelamatkan, tetapi mereka jugalah yang mempercepat kehancuran. Maka aku tidak heran setelah 104 tahun aku berdiri di sini, di Seattle, di Ravenna, menyimpan air dan menyuplai udara segar. Pada tanggal 24 Februari 2025, mereka memutuskan untuk menghabisiku. Padahal mereka menyebutku sebagai pohon budaya, culturally modified tree. Tetapi mau bagaimana lagi, aku tetap harus mati. Tapi aku menemukan angin sejuk di tengah modernisasi dan eksploitasi ini. Aku menemukan ada manusia-manusia yang mencoba melawan, cari jalan keluar dari hukum yang membawaku kepada kebinasaan. Aku melihat ada nenek berumur 70 tahun. Nenek ini bernama Saraswati Sunindyo. Ya, jadi begini ceritanya. Nenek ini nampaknya telah lama tinggal di sini, di Seattle, di Ravenna. Dia datang dari negeri seberang. Lama sekali sampai dia sendiri menganggapku sebagai neneknya. Bagi dia, aku menyimpan banyak sejarah, banyak cerita. Saraswati Sunindyo, dia mengumpulkan banyak orang untuk mencoba untuk melawan dan menolak penebanganku. Pada waktu itu, sebuah perusahaan pengembang perumahan bernama Legacy Developer mendapatkan izin dari wali kota untuk menebangku. Aku mendengar Saraswati bilang, jangan karena hanya ingin membuat apartemen, maka aku harus dibumi haluskan. Jangan. Aku mendengar bahkan mereka bertemu dengan para
wakil rakyat di Seattle City Council, Saraswati Sunindyo mengungkapkan, the words already came up, so I just have you guys to remember this. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, aku hanya ingin kalian untuk mengingat ini. Legacy developer, please remember that. Legacy developer, tolong ingat. They are now in my neighborhood. Monday, they're gonna cut down Grandma Brook Street. Mereka, perusahaan pengembang ini, sudah berada di lingkungan tempat tinggal saya dan pada hari Senin mereka akan menebang pohon aras bernama Grandma Brook. My neighborhood already has 4 apartments. I'm not against density. Lingkungan tempat tinggal saya sudah memiliki 4 gedung apartemen. Saya tidak menentang kepadatan penduduk. But this tree, Grandma Brook's cedar tree, is more than 100 years old and right in the corner. Tapi pohon ini, Grandma Brook, sudah berumur lebih dari 100 tahun dan penebangan ini akan segera terjadi. And they're gonna cut it down Monday. Dan mereka akan menebangnya pada hari Senin. Saraswati Sunindyo kemudian meminta para warga yang ada di belakangnya yang turut ikut di Seattle City Council untuk mendukungnya. Please help me. And this is important. They already talk about why we need tree, but this is urgent. Ini sangat penting. Mereka telah berbicara tentang kenapa kita membutuhkan pohon, tetapi ini sudah sangat genting. And they're gonna cut it down Monday. Dan mereka akan menebangnya pada hari Senin. Saraswati Sunindyo kemudian meminta para wakil rakyat yang ada di Seattle City Council untuk mengingat kembali, please remember that. This is important. Thank you. Aku bahkan melihat banyak sekali warga yang selama 5 hari siang malam menjagaku setelah para warga datang ke Seattle City Council. Beberapa dari mereka ada yang menulis email untuk DPRD, menelpon pejabat-pejabat yang memberikan izin atas penebanganku. Suara mereka benar-benar sulit sekali dibungkam. Tapi pada hari kematianku itu, ternyata aku tidak sendiri. Aku ditemani oleh suara petugas penebang pohon, perwakilan dari developer group, dan para polisi yang beradu mulut dengan Saraswati Sunindyo. Mereka beradu mulut dengan para warga. Aku bahkan melihat Saraswati Sunindyo duduk di kursi persis di depan truk, menghadang truk itu untuk melewati jalan ini. Truk ini milik petugas penebang pohon. Lalu polisi berkata kepada Saraswati Sunindyo, please ma'am, I just want to warn you. You are going to get arrested for blocking the street. Tolong Bu, aku hanya ingin mengingatkanmu. Kamu akan ditangkap karena kamu memblokir jalan. Tapi para warga tidak mau kalah arus. Mereka tidak hanya berteriak kepada para polisi, tapi juga kepada si Algojo penebang pohon. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Kamu gak tahu malu. Kamu gak tahu malu. Kamu gak tahu malu. Killer. Butcher. Would you cut your grandma legs? Bad carbon. Pembunuh. Jaga. Apa kamu tega memotong kaki nenekmu sendiri? Karma buruk menimpamu. Think about your children. Think about
idiot Grandma Great Carmon. Pikirkan tentang anak-anakmu, tentang cucu-cucumu. Karma buruk akan menimpa. You kill our grandma. You idiot. Kamu membunuh nenek. Kamu bodoh. Sungguh, nenek itu dia sangat tidak bisa di stop dirikan. Sarasvati Suningkir. Selamat tinggal, Sarasvati Suningkir. Aku akan selalu mengenang kasih sayang yang kau berikan kepadaku. Dan selamat tinggal dunia. Kau terlalu bodoh